Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa hidup ini lelah? Padahal secara lahiriah tidak kekurangan apa-apa. Kita punya pekerjaan, kita punya keluarga, kita punya waktu. Namun hati tetap gelisah, pikiran tidak tenang. Masalah datang silih berganti. Lalu kita bertanya, apa yang salah dalam hidup ini, saudaraku? Seringkali masalah hidup bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena ada waktu-waktu penting yang tidak kita jaga dengan baik. Kita sibuk mengejar dunia, namun lalai menjaga waktu yang Allah titipkan. Padahal dalam Islam, waktu bukan sekadar berjalan, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah mengingatkan kita bahwa dua nikmat yang sering dilalaikan manusia adalah waktu luang dan kesehatan. Kita merasa masih punya waktu, kita merasa bisa menunda salat, menunda taubat, menunda kebaikan. Tanpa sadar, penundaan itulah yang membuat hidup terasa berat. Saudaraku, ketahuilah Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita menjaga apa yang seharusnya dijaga. Ada 5 waktu penting dalam hidup ini. Jika 5 waktu ini kita jaga dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran, maka perubahan akan datang. Bukan perubahan yang instan, bukan perubahan yang tiba-tiba kaya, tetapi perubahan hati, perubahan cara pandang, perubahan ketenangan jiwa. Dan ketika hati berubah, maka hidup pun ikut berubah. Bab ini adalah awal kesadaran, awal untuk kembali, awal untuk memperbaiki diri. Mari kita dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena bisa jadi, satu nasihat hari ini menjadi sebab Allah mengubah hidup kita selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, waktu pertama yang harus kita jaga adalah waktu salat. Salat bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar gerakan, bukan hanya kewajiban yang harus digugurkan. Salat adalah bukti cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Saat adzan berkumandang, itu bukan hanya panggilan ke masjid, tetapi panggilan untuk mendekat. Allah memanggil kita 5 kali sehari, namun seringkali kita menunda panggilan itu. Kita berkata nanti saja, masih ada urusan, masih ada pekerjaan. Padahal kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk salat berikutnya. Saudaraku, salat yang dijaga tepat waktu akan menjaga hidup kita. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi Allah akan memberi kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Salat mengajarkan disiplin, salat melatih ketundukan, salat menenangkan hati yang sedang gelisah. Ketika sujud kita meletakkan dahi ke tanah, saat itulah kita paling dekat dengan Allah. Disitulah tempat mengadu, tempat menangis, tempat meminta dengan jujur. Jika hari ini hidup terasa sempit, coba periksa salat kita. Apakah sudah tepat waktu? Apakah sudah khusyuk? Ataukah hanya sekadar menggugurkan kewajiban? Ingatlah saudaraku, siapa yang menjaga salatnya, Allah akan menjaga urusannya. Dan siapa yang meremehkan salat, maka hidupnya akan mudah goyah. Mari mulai dari yang paling dasar. Jangan menunda salat, jangan remehkan azan. Karena perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari satu ketaatan kecil yang dijaga dengan istiqamah. Saudaraku yang dirahmati Allah, waktu berikutnya yang sering diremehkan namun sangat menentukan hidup kita adalah waktu pagi. Pagi adalah awal segalanya, awal langkah, awal rezeki, awal keputusan. Rasulullah mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Artinya siapa yang menjaga paginya, Allah akan memberkahi harinya. Namun lihatlah kenyataan. Banyak orang membuka pagi dengan keluhan, dengan malas, dengan lupa mengingat Allah. Bangun tidur langsung memegang ponsel, membuka berita yang melelahkan hati, membandingkan hidup dengan orang lain. Tanpa sadar, pagi yang seharusnya penuh cahaya menjadi awal kegelisahan. Saudaraku, orang yang hidupnya teratur biasanya memulai hari dengan benar. Bukan harus panjang, bukan harus berat. Cukup bangun dengan niat baik, mengingat Allah, mendoakan diri dan keluarga, salat subuh tepat waktu, berzikir walau sebentar, mengucap syukur sebelum memulai aktivitas. Jika pagi diawali dengan syukur, maka masalah di siang hari tidak akan terasa terlalu berat. Pagi adalah kesempatan Allah memberi arah hidup kita hari itu. Jika pagi kita jaga, Allah akan menjaga langkah kita. Jangan remehkan waktu pagi, karena banyak keberhasilan dan banyak kegagalan ditentukan sejak mata terbuka di awal hari. Mari perbaiki pagi kita, karena pagi yang baik adalah kunci hidup yang lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, waktu berikutnya yang sering diremehkan namun sangat menentukan hidup kita adalah waktu pagi. Pagi adalah awal segalanya, awal langkah, awal rezeki, awal keputusan. Rasulullah mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Artinya siapa yang menjaga paginya, Allah akan memberkahi harinya. Namun lihatlah kenyataan.
Banyak orang membuka pagi dengan keluhan, dengan malas, dengan lupa mengingat Allah. Bangun tidur langsung memegang ponsel, membuka berita yang melelahkan hati, membandingkan hidup dengan orang lain. Tanpa sadar, pagi yang seharusnya penuh cahaya menjadi awal kegelisahan. Saudaraku, orang yang hidupnya teratur biasanya memulai hari dengan benar. Bukan harus panjang, bukan harus berat. Cukup bangun dengan niat baik, mengingat Allah, mendoakan diri dan keluarga, salat subuh tepat waktu, berzikir walau sebentar, mengucap syukur sebelum memulai aktivitas. Jika pagi diawali dengan syukur, maka masalah di siang hari tidak akan terasa terlalu berat. Pagi adalah kesempatan Allah memberi arah hidup kita hari itu. Jika pagi kita jaga, Allah akan menjaga langkah kita. Jangan remehkan waktu pagi, karena banyak keberhasilan dan banyak kegagalan ditentukan sejak mata terbuka di awal hari. Mari perbaiki pagi kita, karena pagi yang baik adalah kunci hidup yang lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menjaga salat pagi dan lisan, kini kita sampai pada waktu yang paling sulit dijaga, yaitu waktu hati. Hati tidak terlihat, tetapi pengaruhnya menguasai seluruh hidup. Jika hati baik, maka pikiran menjadi jernih. Jika hati rusak, maka semuanya terasa berat. Banyak orang rajin ibadah, namun hatinya gelisah. Bukan karena kurang amal, tetapi karena hati dipenuhi oleh iri, dengki, dan prasangka buruk. Saudaraku, hati yang kotor akan membuat kita lelah tanpa sebab yang jelas. Kita mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa. Padahal yang perlu dibersihkan bukan keadaan, melainkan hati kita sendiri. Jagalah hati dari iri kepada rezeki orang lain, karena rezeki tidak pernah tertukar. Jagalah hati dari dengki, karena dengki hanya menyakiti diri sendiri. Belajarlah ikhlas, belajarlah menerima takdir Allah meski tidak selalu sesuai harapan. Hati yang ikhlas adalah hati yang ringan. Jika ada yang menyakiti, belajarlah memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tetapi karena hati kita butuh ketenangan. Saudaraku, Allah melihat hati kita, bukan rupa kita. Jika hati dijaga, Allah akan menjaga hidup kita. Karena perubahan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, waktu berikutnya yang sering terlewat namun sangat menentukan kekuatan jiwa adalah waktu malam. Malam adalah waktu sunyi, saat manusia terlelap, saat dunia terasa jauh. Namun justru di saat itulah Allah membuka pintu-pintu rahmat-Nya. Banyak orang lelah di siang hari, bukan karena pekerjaannya berat, tetapi karena jiwanya kosong. Malam adalah waktu untuk mengisi kembali hati yang lelah. Tidak harus panjang, tidak harus berat. 2 rakaat salat, beberapa menit berdoa, atau sekadar duduk menyebut nama Allah dengan hati yang jujur. Saudaraku, doa di malam hari lebih mudah keluar dari hati. Air mata lebih jujur, permintaan lebih tulus. Di malam hari kita tidak berpura-pura kuat. Kita tidak perlu terlihat baik. Kita datang sebagai hamba yang penuh kekurangan. Siapa yang menjaga malamnya, Allah akan menguatkan siangnya. Siapa yang curhat kepada Allah di malam hari, akan lebih tenang menghadapi dunia di pagi hari. Jangan remehkan waktu malam, karena banyak jalan keluar dibukakan Allah di saat orang lain tertidur. Jagalah malam meski hanya sebentar, karena kedekatan dengan Allah sering lahir dari sunyi yang penuh doa. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika 5 waktu ini dijaga, salat pagi, lisan, hati, dan malam, maka jangan ragu, hidup pasti berubah. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat, tidak selalu berupa harta yang bertambah, tidak selalu berupa masalah yang hilang. Namun yang pasti hati menjadi lebih kuat. Masalah tetap datang, tetapi kita tidak mudah goyah. Ujian tetap ada, tetapi kita tidak mudah putus asa. Itulah tanda pertolongan Allah, saudaraku. Orang yang menjaga waktunya akan dijaga hidupnya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang berusaha mendekat kepadanya. Ketika salat dijaga, Allah menenangkan jiwa. Ketika pagi dimulai dengan baik, Allah memberkahi langkah. Ketika lisan dijaga, Allah menjaga hubungan. Ketika hati dibersihkan, Allah melapangkan dada. Ketika malam dihidupkan dengan doa, Allah menguatkan iman. Semua saling terhubung. Semuanya saling menguatkan. Jika hari ini hidup terasa berat, bisa jadi karena ada satu waktu yang belum benar-benar kita jaga. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadarkan. Perubahan besar selalu dimulai dari ketaatan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan siapa yang bersungguh-sungguh menjaga hubungannya dengan Allah, Allah akan bersungguh-sungguh menjaga hidupnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini tidak selalu tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa dekat kita dengan Allah. Kita sering ingin hidup berubah, namun lupa memperbaiki waktu-waktu penting dalam hidup kita. Padahal Allah tidak meminta amal yang berat, Allah hanya meminta kesungguhan dan kejujuran. Jagalah 5 waktu ini, salatmu, pagimu, lisanmu, hatimu, dan malammu. Tidak perlu sempurna,
Cukup konsisten. Mulailah dari satu waktu, lalu perbaiki yang lain sedikit demi sedikit. Jika hari ini kita jatuh, bangkitlah kembali. Jika hari ini kita lalai, bertaubatlah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha menerima hamba yang ingin kembali. Percayalah, ketika hubungan kita dengan Allah membaik, Allah akan memperbaiki urusan hidup kita dengan cara yang tidak kita sangka. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga waktu, menjaga hati, dan menjaga iman hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.